Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan jadikan pembelajaran daring sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Harus tetap semangat. Nah, seperti biasa, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab 3, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Baik, langsung saja. Etika dalam menuntut ilmu. Nah, agar proses dalam menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang bermanfaat dan mampu mengantarkan menjadi orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat kelak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menuntut ilmu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah meluruskan niat. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Oleh karena itu, ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu sangat ditekankan agar dengan niat yang ikhlas tersebut mampu mengantarkan orang tersebut berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupannya kelak. Nah, adapun niat yang harus dimiliki para penuntut ilmu adalah yang pertama, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan kebodohan orang lain. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah. Dan yang keempat, menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat dan mendapatkan husnul khotimah. Kemudian, bersikap hormat kepada guru. Nah, bersikap hormat terhadap guru. Setiap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru. Guru merupakan seorang yang memberikan ilmu yang dengan ilmunya ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan santun serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nah, sebagai seorang murid, tentu sudah sepantasnya kita memiliki adab serta etika yang baik di hadapan gurunya. Dengan bersikap baik, tentunya ilmu yang disampaikan oleh guru akan lebih mudah untuk diterima dan akan bermanfaat. Saat berbicara dan bertanya, seorang murid diharapkan bertanya dan berbicara kepada guru dengan sikap yang sopan serta bahasa yang sopan dan juga pantas. Karena guru juga adalah pengganti orang tua di sekolah. Nah, untuk itu sudah sepantasnya kita menghormati mereka sebagaimana kita menghormati orang tua dengan berbicara sopan, bersikap baik, serta menyayangi mereka. Kemudian, awali dan akhiri etika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap mengawali sesuatu yang baik, termasuk dalam hal menuntut ilmu setidaknya dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Doa sebelum belajar memiliki banyak manfaat bagi orang yang mengamalkannya. Ketika belajar diawali dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka ilmu yang akan didapatkan pun menjadi lebih barokah. Berdoa sebelum dan sesudah belajar menjadi salah satu ikhtiar kita untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dan pemahaman saat menuntut ilmu. Kemudian,
Kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, hindari perbuatan maksiat. Berbuat maksiat merupakan salah satu penghalang dalam menuntut ilmu, karena dengan berbuat maksiat, membuat seseorang menjadi tidak fokus tentang apa yang dipelajarinya. Kemudian, yang kedua, mampu mengajarkan kepada orang lain. Mengajarkan ilmu yang sudah dikuasai kepada orang lain pada hakikatnya adalah memelihara ilmu tersebut supaya tidak hilang dan tetap ada dalam diri. Ilmu yang bermanfaat itu sendiri adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Pada hakikatnya, sebuah ilmu itu ada pada pengalamannya, karena dengan mengamalkan berarti seseorang sudah mengerjakannya. Nah, hal ini berarti seseorang tersebut sudah mendapatkan ruh dari apa yang dilakukan. Kemudian yang keempat, patuhi etika dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu juga ada etikanya. Seorang yang menuntut ilmu harus meluruskan niat terlebih dahulu, meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran, serta memuliakan guru. Jika ada sikap tidak menyukai guru atau menzoliminya, akan sulit menerima ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. Kesungguhan dalam menuntut ilmu merupakan suatu keharusan bagi seorang penuntut ilmu. Bentuk dari semangat dan kesungguhan dalam menuntut ilmu dapat berupa kerja keras untuk bisa menguasai ilmu tersebut dengan cara mencatatnya dengan baik dan mau mengulangi kembali apa yang dipelajari dengan membaca dan menghafalnya dengan berulang-ulang. Kemudian yang keenam, pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Nah, baca dan pelajari biografi para ulama dalam menuntut ilmu sehingga kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan dan kesulitan mereka dalam menuntut ilmu. Dengan mempelajarinya, diharapkan ada inspirasi bagi penuntut ilmu agar kita dapat bersemangat dalam mencari ilmu. Kemudian, hikmah menuntut ilmu. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dengan ilmu pula manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Adapun hikmah bagi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang yang semakin berilmu, maka rasa takutnya kepada Allah pun akan bertambah tebal. Dan yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapat permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Nah, menuntut ilmu akan memudahkan jalan seseorang menuju surga kelak, mendapatkan ridho para malaikat, dan selama proses menuntut ilmu, seluruh makhluk yang ada di alam semesta akan memintakan ampun atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Bahkan para penuntut ilmu dan ahli ibadah perbandingannya seperti bulan purnama dengan bintang-bintang di langit yang tidak kalah penting dengan para penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu itu juga dinobatkan sebagai pewaris para nabi. Kemudian yang ketiga, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya atau orang yang mengajarkannya sekalipun dia telah meninggal dunia. Nah, ketika manusia meninggal dunia, maka akan terputus sudah amal jariahnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang 3 amal yang tidak terputus pahalanya meskipun sudah wafat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang berdoa baginya. Nah, saya harap kalian paham dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung di forum. Jangan lupa dipelajari kembali materi yang telah kita pelajari hari ini dan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk yang akan datang, kita akan mengadakan ulangan harian. Sering-seringlah belajar, jangan bermalas-malasan. Kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.